Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak, materi yang mau dibahas tentang asam basa. Asam dan basa, materi kelas 11 semester 2 ya, semester 2. Nah, ini asam basa yang dibahas ini dari awal, apa itu asam basa, kemudian definisi asam basa apa, kemudian ke rumus-rumus asam dan basa gitu. Nah, untuk asam dan basa, untuk membedakannya ini ada banyak macam, yaitu bisa berdasarkan misalkan pH. Jadi misalkan pH, nah untuk asam pH-nya di bawah 7, kalau basa di atas 7 gitu. Kalau dari rasanya, asam ini rasa kalau dicicipi dengan lidah gitu, rasanya masam, kalau basa pahit gitu. Contoh, kalau contoh yang mudah, asam yang rasanya masam, buah jeruk ya, buah jeruk. Jadi contoh ini jeruk gitu. Kalau basa contoh sabun mandi itu, sabun batang gitu. Tapi jangan dicoba ya, itu rasanya pahit. Kemudian untuk sifatnya, jadi sifatnya kalau kena udara gitu. Kalau asam itu korosif. Korosif ini maksudnya bisa buat karatan gitu. Contoh besi gitu, itu sifatnya korosif. Kalau basa kausatif gitu, artinya licin lah gitu. Kalau sabun kan kalau kena kulit jadi licin gitu kan, itu sifatnya. Kemudian untuk warnanya, warna lakmus gitu, jadi warna lakmus. Untuk warnanya, tadinya warna apa si lakmusnya, dikenai larutan asam itu akan berubah menjadi, jadi patokannya menjadi akhirnya. Nah, kalau asam menjadi warna merah, kalau basa menjadi warna biru gitu. Nah, ciri-ciri dalam bentuk senyawa, ini kalau dalam bentuk senyawa, asam itu ada atom H gitu. Biasanya ada atom H, tapi nggak selalu ini ada atom H. Kalau basa ada atom OH gitu. Oh, bukan atom ya, ion. Jadi timbul ion OH. Kalau ini ion OH, ini ion H, ini ion OH. Nah, ion H sendiri contoh misalkan HCl. Nah, ini kalau dipisah ada ion H. Kalau ini contoh NaOH, ini kalau dipisah ada ion OH-nya. Nah, itu definisi asam basa. Ininya sifat-sifat yang perlu dipelajari. Jadi dari pH-nya kurang dari 7, basa itu lebih dari 7. Kalau rasanya masam, basa pahit. Contohnya jeruk, ini sabun. Sifatnya kalau yang asam korosif, kalau basa kausatif. Warna lakmusnya menjadi merah, kalau basa jadi biru. Kalau senyawanya hasilnya ada ion H+, atau di senyawanya itu ada H-nya, ion OH itu. Kalau basa ada menghasilkan ion OH-nya gitu. H ini H+, kalau ion OH-nya OH-. Basa contoh NaOH, jadi OH-nya itu biasanya basa gitu. Nah, definisinya ini tergantung dari penemunya. Jadi definisi yang pertama, dia berdasarkan Arrhenius, itu berdasarkan Arrhenius gitu. Nah, kata Arrhenius, asam itu adalah yang melepas H+ gitu. Kalau basa yang melepas OH- gitu, yang melepas OH-. Nah, contohnya misalkan HCl, dia kalau diionisasi H+ dengan Cl-. Kalau misalkan NaOH, kalau diionisasi menjadi Na+ ditambah OH- gitu. Jadi ada melepas H+ itu masuk asam, kalau melepas OH- masuk basa gitu. Itu menurut Arrhenius. Yang kedua, Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted-Lowry ini definisinya, dia itu melepas jadi ada patokannya proton gitu, proton. Nah, proton di sini yang dimaksud H gitu, H+-nya, ion H+-nya. Nah, kalau definisi asam ini, dia kelebihan H, definisinya kelebihan H gitu. Kalau basa dia itu kekurangan H gitu, kekurangan H. Berarti kalau kelebihan H artinya dia bisa donor. Jadi asam ini donor proton gitu. Donor proton.
Nah kalau kekurangan H berarti dia hanya bisa akseptor, menerima akseptor. Nah proton di sini maksudnya H ya, akseptor proton gitu. Nah contoh, dan biasanya kalau soal yang di persetelori ini senyawanya ada pasangan, ada yang mirip. Contoh HCl, jangan HCl, misalkan NH4OH gitu, direaksikan dengan air, itu kan menghasilkan NH4 NH3. Atau senyawa contohnya apa ya, H3PO4 misalkan, H3PO4. Jadi H3PO4 itu ditambah oleh H2O gitu. Nah ini H3PO4 misalkan menjadi H2PO4 min gitu. Yang ini menjadi H3O plus. Nah ini pasangannya yang mirip H3PO4 dengan H2PO4. Artinya ini hanya beda di atom H-nya kan. H-nya ini 2, ini 3, berarti ini bisa donor, bisa ngasih. Atau ini kelebihan H, berarti dia asam, sebagai asam gitu. Kalau yang pasangannya berarti basa. Tapi basa di sebelah kanan ini ada tambahan kata konjugasi gitu. Jadi basa konjugasi artinya kawannya. Jadi konsep konjugasi itu artinya kawan gitu. Basa konjugasi artinya basa kawan dari yang kiri gitu. Nah kalau H2O dengan H3O plus, ini H2O, H-nya 2, H-nya 3, berarti kekurangan, ini kebanyakan ya, kelebihan. Berarti ini sebagai asam, yang ini sebagai basa gitu, sebagai basa. Karena ini kekurangan kan jadi basa gitu. Jadi dia sebagai akseptor, yang ini kelebihan, artinya donor ya, donor gitu, kelebihan itu donor. Tapi karena sebelah kanan nih ada kata konjugasi tambahan, jadi asam konjugasi, ini basa aja gitu. Itu Arrhenius. Yang kedua Persetelori. Yang ketiga definisinya menggunakan istilah Lewis gitu. Jadi Lewis. Nah kalau Lewis ini dia pakai elektron gitu, elektron. Nah contoh NH4 ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah ini NH3 ya, NH3 tambah HCl menjadi NH4Cl, jadi menjadi NH4Cl gitu. Nah, pertama untuk Lewisnya, untuk Lewis kita harus tahu nomor golongannya. Nomor golongan N itu simbiotik golongan 5 gitu. Karena golongan 5 berarti ada 5 elektron gitu. Nah kalau H itu golongan 1, golongan 1 berarti ada 1 elektron. Untuk Cl itu ada di golongan 7, berarti ada 7 elektron gitu. Nah kalau di gambar Lewisnya yang sendiri ini kan N, yang H-nya 3 sekeliling, jadi H-nya ada 3. Nah karena N-nya golongan 5 berarti ada 5 elektron gitu, 5 elektron. Nah di sini elektronnya biar keisi 5, ke sini 1, berarti kan di sini 1, sini 1, 2 lagi di sini gitu. Yang H-nya ada 1 elektron, berarti 1, 1, 1. Nah seperti ini Lewis dari NH3 ditambah HCl, H1, Cl-nya berapa? 7 ya, H1, Cl 7, berarti H1, Cl 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah pemisahannya seperti ini. Nah untuk arti dari asam ini tadi belum. Untuk asam itu dia kebalikan dari yang persetelori. Jadi asam ini akseptor dari elektron di sini, maksudnya PEB-nya, pasangan elektron bebas, akseptor gitu, akseptor PEB. Berarti kalau ini donor PEB gitu. Jadi sebagai asam, sebagai basa. Jadi asam itu akseptor, basa itu donor. Nah contoh kalau di sini PEB itu maksudnya pasang elektron bebas ya. Yang di sini yang bebas tuh yang ini gitu, pasang elektron bebas. Berarti ini ada yang bebas gitu kan, berarti bisa donor ke sini, bisa donor ya, bisa ngasih ke sini. Jadi nanti gambarnya ini contoh H, ini N, ini H, ini H gitu. Nah, ini H-nya nempel ke atas ini karena di sini bebas nih kan, ini yang bebas. Jadi H ini nempel ke di atasnya ini, Cl-nya sebelah sini boleh, atas sebelah sini boleh, sebelah sini boleh gitu.
Nah, tinggal digambar ulang keadaan Lewis, simbol Lewisnya gitu. Seperti ini, dan ini H-nya punya titik 1 misalkan di sebelah sini. Nah, ini CL-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Jadi senyawanya ini NH3 tambah HCl menjadi NaCl. Nah, karena ini dia PEB-nya dia bisa ngasih, berarti donor. Kalau donor itu sebagai basa, berarti ini sebagai basa Lewis gitu. Yang ini aseptor penerima PEB jadi asam. Nah, itu contoh untuk yang Lewis untuk definisinya gitu. Nah, kalau untuk contoh-contoh asam basa ini harus dihafalkan. Asam yang kuat itu apa aja gitu, asam lemah apa aja, nanti terpakai di materi buffer, hidrolisis dan seterusnya itu. Dan basa kuat, ini basa kuat dengan basa lemah gitu. Nah, kalau asam kuat yang umum yang sering muncul dari HCl, H2SO4 gitu. Kemudian ada HNO3 seperti itu. Untuk asam lemahnya ada HCN, ada CH3COOH gitu, ada H2SO3. Jadi beda ya dengan yang tadinya ada SO4 nya ada SO3. Kemudian H3PO4, H3PO3, jadi agak banyak yang asam lemah. Ini H3PO3 gitu. Ada HCN udah, HF, H2CO3, H2CO3 dengan H2S. Nah, itu yang sering muncul. Ini asam kuat biasanya ini HCl, H2SO4, NO3 gitu. Nah, untuk yang basa kuat, dia yang lemah ini, jadi yang lemah dulu NH4OH itu yang sering muncul dengan AlOH3 kali. Nah, selebihnya yang transisi. Jadi yang transisi ini udah pasti basa lemah gitu. Yang transisi contoh ada AgOH gitu. Ada misalkan MnOH, ada MnOH 2 kali dan seterusnya. Jadi atom-atom yang ada di transisi. Gitu, misal tembaga juga bisa, atau yang lain, emas gitu kan. Jadi golongan transisi itu semua di basa lemah. CuOH 2 kali dan seterusnya gitu. Nah, kalau basa kuat ini biasanya di golongan 1A gitu. Tapi tanpa H ya, tanpa H. Contohnya dari Li, jadi LiOH gitu, Li, NaOH, KOH gitu, RbOH. Nah, itu. Terus kalau yang golongan 2A nya dari Be, jadi BeOH 2 kali gitu, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali. Jadi atom-atom yang di golongan 2 itu contohnya. Nah, itu untuk buat basa kuat. Nah, untuk hafalan seperti ini dia akan mengetahui hitungan pH gitu. Jadi pH yang dimaksud kan nilai kisarannya dari 1 sampai dengan 14 gitu. Tengah-tengah 7 lah gitu kan. Nah, 1 ke 7 ini asam, 7 ke 14 basa gitu. Nah, kalau untuk asam ini ada 2 jenis, ada asam lemah, ada asam kuat gitu. Kalau asam lemah kisaran 1 sampai 3, asam kuat dari 3 sampai 7. Kalau basa kebagi 2 lagi, ada basa lemah, ada basa kuat. Nah, kalau basa lemahnya kisaran 7 sampai 10, basa kuatnya 10 sampai 14 gitu. Nah, itu untuk pH-nya. Nah, untuk angka pH ini cara menghitungnya kita harus tahu dulu nilai dari H+ dengan OH- gitu. Nah, H+-nya tergantung juga, ada jenis asam kuat, ada asam lemah. Untuk asam kuat nilai H+-nya molar kali valensi asam, ini simbolnya VA ya. Ada yang menyimbolkan M kali A, sama artinya ini A ini dengan VA sama, jadi ini artinya valensi asam. Valensi asam maksudnya contoh H2SO4 gitu. Berarti banyak atom H gitu, itu artinya valensi asam. Valensi asamnya 2, jadi ini masalah kedua ya. Jadi valensi asamnya angka 2, di sini berarti di sini 2 gitu. Jadi itu masuk untuk asam kuat. Nah, untuk asam lemah jadi bisa pilih ini rumusnya kan. Asam lemah ada 2 macam rumus, ada molar kali dK, M kali Ka.
di akar. Ka ini tetapan asam, tetapan ionisasi asam, nanti di soal disebutkan. Gitu. Ada juga rumusnya molar kali derajat ionisasi M kali alfa. Itu untuk asam lemah. Jadi tergantung diketahui Ka atau derajat ionisasi. Gitu. Biasa dalam persen nilai alfanya. Nah kalau basa sama seperti yang di atas. Jadi ada basa kuat, ada basa lemah. Gitu. Basa kuat berarti OH- tampilan depannya ini molar kali valensi basa gitu. Atau bisa juga ditulis molaritas kali valensi basa gitu. Nah kalau basa lemahnya ini ada dua rumus seperti yang di atas. Ini molar kali Kb jadi tetapan basa di akar. Jadi molar kali Kb di akar. Terus ada juga molar kali alfa gitu. Nah ini ada hubungan molar dengan alfa. Kalau disama dengan kan, jadi OH- molar kali Kb di akar gitu. Ada yang M kali alfa. Kalau dipangkatin 2 masing-masing, jadi ini pangkatin 2, ini pangkatin 2, didapat M kali Kb sama dengan M pangkat 2 kali alfa pangkat 2 gitu kan. Berarti kalau cari Kb itu bisa dapat dari ini M pangkat 2 dibagi M tinggal M kali alfa pangkat 2 gitu. Nah, jadi ada rumusan, ada alfa diketahui, cari Kb nya tinggal molar kali alfa pangkat 2. Otomatis sama di sini. Untuk nyari Ka nya berarti sama dengan molar kali alfa pangkat 2 gitu. Ya itu rumus-rumusnya. Jadi tergantung dari soal masuk yang mana sisa nyawanya. Jadi senyawa sebelum tadi dihafal. Kalau dimasuk asam kuat H plusnya ini, kalau asam lemah rumusnya ini, kalau basa kuat rumus OH-nya pilih gitu, basa lemah rumus OH-nya pilih gitu. Itu rumus-rumus yang dipelajari. Alhamdulillah rabbil alamin.